Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salih Rizky Nugraha dengan NIM 10221120 dari kelas C2 Akuntansi, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalilah Fitria SE MM untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester, penjelasan materi dengan contoh soal. Mengambil materi tentang rasio laporan keuangan, bagian rasio profitabilitas. Analisis rasio laporan keuangan atau financial ratio merupakan suatu analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis laporan keuangan juga untuk mempelajari aspek perusahaan. Manfaat dari analisis laporan keuangan adalah tren kinerja perusahaan dalam suatu periode, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti software, peralatan, proses produksi, dan karyawan, acuan investor pilih perusahaan, bahan pertimbangan kreditur, nilai efektivitas strategi perusahaan dalam keunggulan kompetitif, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor, bahan referensi audit internal transaksi pada perusahaan baik sektor keuangan, operasional, atau sektor lain. Menentukan nilai kewajaran keuntungan perolehan perusahaan. Rasio profitabilitas. Analisis profitabilitas atau analisis keberlabaan adalah analisis rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Menurut Munawir 2007, mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dan menurut Imade Sudana 2011, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Selanjutnya, jenis dan pembahasan rasio profitabilitas. Yang pertama, margin operasi atau margin laba kotor. Gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk dan jasa. Rumus perhitungan margin laba kotor sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Pembahasan. Dimisalkan PT Sukses Selalu memiliki laba kotor perusahaan sebesar 48 juta dan total pendapatan perusahaan adalah 55 juta. Maka gross profit margin perusahaan adalah sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Gross profit margin 48 juta dibagi 55 juta dikali 100% sama dengan 87%. Maka
Gross profit margin yang dihasilkan PT Sukses Selalu adalah 87%. Yang kedua, margin laba atau margin laba bersih, net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Net profit margin dihitung dengan rumus sebagai berikut. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Pembahasan. Misalkan PT Sukses Selalu mendapatkan pendapatan penjualan bersih net sales sebesar 27 triliun 63 miliar 310 juta dan laba bersih setelah pajak net profit after tax adalah 2 triliun 64 miliar 650 juta. Maka margin laba bersih perusahaan PT Sukses Selalu adalah sebagai berikut. Margin laba bersih sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih. Margin laba bersih sama dengan 2 triliun 64 miliar 650 juta dibagi 27 triliun 63 miliar 310 juta sama dengan 7,63%. Maka margin laba bersih yang dihasilkan PT Sukses Selalu adalah 7,63%. Selanjutnya, yang ketiga, rasio pengembalian aset total, return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengolah asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus rasio pengembalian aset adalah sebagai berikut. ROA, Return on Asset Ratio, sama dengan laba bersih dibagi total aset. Pembahasan. Misalkan PT Sukses Selalu memiliki laba bersih perusahaan sebesar 180 juta dengan total aset 20 juta. Maka ROA laba bersih dibagi total aset, ROA 180 juta dibagi 20 juta sama dengan 9%. Maka ROA yang dihasilkan PT Sukses Selalu adalah 9%. Selanjutnya, yang keempat, rasio pengembalian atas ekuitas saham biasa, Return on Equity Ratio. Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan, pemegang saham biasa, dan pemegang saham preferred. Rumus Return on Equity sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak ekuitas pemegang saham. Pembahasan. Misalkan PT Sukses Selalu berdasarkan data laporan keuangan yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017, PT Sukses Selalu yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta dan total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. Rasio pengembalian ekuitas atau Return of Equity (ROE) PT Sukses Selalu sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. ROE sama dengan 500 juta dibagi 800 juta sama dengan 62,5%. Maka Return on Equity Ratio yang dihasilkan oleh PT Sukses Selalu adalah 62,5%. Selanjutnya yang kelima, pengembalian modal investasi, Return on Invested Capital atau ROIC.
Rasio profitabilitas dari uang yang diinvestasikan ke perusahaan. Menghitungnya dengan membagi laba bersih dengan total modal yang diinvestasikan. Dinyatakan sebagai persentase. Rasio yang tinggi dan berkelanjutan adalah lebih diinginkan. Return on invested capital mengukur kemampuan perusahaan memanfaatkan modal mereka yang untuk menghasilkan laba dan pengembalian bagi pemasok modal. Berikut adalah rumusnya. ROIC sama dengan laba bersih atau modal yang diinvestasikan. Dimisalkan, PT Sukses Selalu memiliki laba sebesar 100 juta dengan ekuitas 300 juta. Maka, return on invested capital atau ROIC, laba dibagi modal equity. ROIC 100 juta dibagi 300 juta sama dengan 33,3%. Maka return on invested capital yang dihasilkan PT Sukses Selalu adalah 3,3%. Selanjutnya yang keenam, rasio kemampuan dasar menghasilkan laba BEP Basic Earning Power. Operating profit atau EBIT adalah laba dasar dari kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Maksudnya dasar, karena setelah laba kotor dikurangi dengan beban usaha, seperti beban penjualan, beban umum, dan administrasi serta lain-lainnya, maka didapatilah hasil EBIT atau laba operasi tersebut di mana hasilnya tersebut belum dikurangi oleh bunga dan pajak. Perbandingan antara nilai dan EBIT dengan total aset untuk mengetahui sejauh mana earning power yang mampu dihasilkan jika dibandingkan dengan besaran total aset yang ada. Berikut adalah rumus rasio Basic Earning Power. BEP Basic Earning Power sama dengan laba operasi dibagi total aset atau EPTA Earning Power to total aset sama dengan EBIT dibagi total aset. Pembahasan. Dimisalkan PT Sukses Selalu memiliki total aset 160 juta dengan laba operasi sebesar 100 juta. Maka BEP Basic Earning Power sama dengan laba operasi atau total aset. Basic Earning Power sama dengan 100 juta dibagi 160 juta sama dengan 0,625. Maka Basic Earning Power yang dihasilkan oleh PT Sukses Selalu adalah 0,625%. Mungkin sekian penjelasan materi tentang rasio profitabilitas dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.